Desa terkutuk langit berwarna kelabu saat mobil tua yang dikendarai Rizal melaju perlahan di jalan sempit yang dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar seperti tangan hantu. Desa itu, kampung sunyi, tidak ada dalam peta. Ia menemukannya dalam catatan tua yang ia dapat dari kakeknya, seorang mantan dukun yang sering memperingatkannya agar tidak pernah mencari tempat ini. Namun, rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Saat memasuki desa, udara terasa berat, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas. Rumah-rumah kayu berdiri dalam keadaan lapuk, seakan sudah lama ditinggalkan. Namun, anehnya, lilin-lilin kecil menyala di beberapa jendela, seakan menandakan ada kehidupan di sana. Rizal menelan ludah. Ia merasakan sesuatu yang salah, namun sudah terlambat untuk mundur. Ia keluar dari mobil. Suara dedaunan kering berkresek di bawah sepatunya. Bau busuk yang samar menguar di udara. Bau sesuatu yang membusuk. Ia melangkah lebih dalam ke desa, melewati rumah-rumah yang sepi. Lalu, dari balik bayangan, terdengar bisikan lirih. "Kamu datang." Akhirnya, Rizal membeku. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Bayangan di antara pepohonan seakan bergerak sendiri, membentuk sosok-sosok tinggi yang diam memperhatikannya. Tiba-tiba, seorang perempuan tua muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. "Pergilah sebelum mereka bangun," bisiknya dengan suara parau. "Siapa?" tanya Rizal. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun perempuan itu hanya mundur ke dalam gelap, menghilang begitu saja. Rizal merasa tengkuknya dingin. Ia tahu ia seharusnya pergi, namun sesuatu di dalam dirinya menuntunnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mendekati rumah terbesar di tengah desa, rumah yang tampak lebih terawat dibandingkan yang lain. Saat ia menyentuh pintu kayu yang lembab, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Seolah-olah seseorang sedang menunggu kedatangannya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya penuh dengan foto-foto lama yang memenuhi dinding. Foto-foto orang-orang dengan mata kosong. Semua menatap lurus ke depan. Namun yang membuat napas Rizal tercekat adalah salah satu foto di tengah. Itu adalah dirinya, tersenyum lebar, mengenakan pakaian yang tidak pernah ia kenakan, berdiri di antara orang-orang yang tampak seperti keluarga. Jantungnya berdebar kencang. Ini mustahil. Ia belum pernah datang ke desa ini sebelumnya. Lalu, sesuatu di foto itu berubah. Ia melihat wajah-wajah di sampingnya mulai bergerak, bibir mereka tersenyum lebih lebar, mata mereka berputar mencari fokus. Seketika, suara tawa lirih memenuhi ruangan. Rizal berbalik, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu mencengkeramnya dari dalam. Cahaya lilin di ruangan mulai redup, menyisakan bayangan yang semakin besar dan pekat. Dari kegelapan, sosok-sosok itu muncul. Orang-orang dari foto, dengan tubuh yang kaku dan mata hitam kosong, berjalan perlahan ke arahnya. Rizal ingin berlari, namun kakinya seakan tertanam di lantai. Tangan-tangan pucat mencengkeramnya, menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya menggema, hanya untuk diserap oleh malam yang bisu. Pagi harinya, desa itu kembali sunyi. Mobil tua Rizal masih terparkir di tepi jalan. Pintunya terbuka lebar. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Di dalam rumah tua itu, foto di dinding kini memiliki tambahan baru. Rizal berdiri di antara mereka, tersenyum lebar, dengan mata yang hitam dan kosong. Bertahun-tahun kemudian, desa itu tetap seperti sedia kala, terabaikan dan sunyi. Sesekali ada orang yang tersesat dan memasuki desa, namun tak ada satupun yang pernah keluar. Mereka menjadi bagian dari foto-foto di rumah tua itu, wajah-wajah baru yang terus bertambah. Sampai suatu hari, seorang pria muda bernama Amir, seorang jurnalis yang tertarik dengan kisah desa-desa hilang di Malaysia, menemukan sebuah artikel tentang kampung sunyi. Rasa penasarannya membawanya ke desa itu, mengikuti jejak yang sama seperti Rizal.
Saat Amir melangkah ke dalam desa, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Ia melihat sebuah mobil tua terparkir di tepi jalan. Pintunya masih terbuka lebar. Hatinya berdebar saat ia menyadari di kursi kemudi ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kamera tua dengan rekaman terakhir di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Amir menekan tombol putar. Layar kecil di kamera menampilkan sosok Rizal, terengah-engah dalam kegelapan. Matanya penuh ketakutan. "Jangan datang ke sini," bisiknya, suara penuh putus asa. "Mereka tidak membiarkanmu pergi." Namun sebelum rekaman itu berakhir, sesuatu bergerak di belakang Rizal. Sosok-sosok hitam dengan senyum mengerikan mendekatinya. Lalu, layar menjadi hitam. Amir menatap sekeliling, tubuhnya menggigil. Angin dingin berembus, membawa bisikan yang familiar. "Kamu datang, akhirnya."